haleluya pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. 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 Asre. Asre. Yang bersuka cita pada hari ini katakan saya. Saya. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Kayak mengajak untuk semua pemuda-pemudi remaja, baik yang di tempat ini maupun di tempat kediamannya masing-masing. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami ada sampai saat ini. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami mau datang Tuhan, kami membawa hati kami kepadamu Bapa. Kami membawa pujian kami, ucapan syukur kami Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu. Dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Sebab hanya dekat padamu rasa tenang hati kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, membawa sembahku,
kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku,
Bapa yang baik, sebab kami tahu Bapa hanya dekat padamu, rasa tenang hati kami Bapa, dan kami mau datang Tuhan ke hadapan-Mu Bapa, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan seluruhnya kepadamu Bapa, dan kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, bahkan sepanjang ibadah ini Bapa, semua kami konsentrasi untuk mengikuti ibadah ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, taruh dalam setiap hati kami, hati yang haus, hati yang rindu, hati yang lapar akan Engkau Bapa. Biar lebih lagi Tuhan ibadah kami ini Bapa, lebih lagi Tuhan menguatkan setiap hati kami Bapa, lebih lagi Tuhan mengubahkan setiap kehidupan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan lebih lagi Tuhan memberkati firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang bangkitkan iman kami, menyembuhkan yang sakit Bapa, membebaskan, melepaskan yang terikat Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, memberikan penghiburan bagi mereka yang bersusah hati, yang berduka cita. Bahkan Tuhan juga mengurapi hamba Tuhan, berikan hikmat wahyuan, bahkan lebih lagi pengertian yang baru Bapa. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan Bapa, itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, pemuda-pemudi remaja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersehati, kami menolak, kami menghancurkan setiap pekerjaan iblis, kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus, bermain-main tidak fokus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Kau tidak berkuasa atas setiap kami, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, roh, beban berat tidak berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dan kami bersehati Tuhan melepaskan kuasa hadirat-Mu Bapa, sukacita surgawi Tuhan untuk kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita nyatakan amin. Haleluya. Asre. Haleluya. Kita persilakan untuk
semua pemuda-pemudi remaja untuk duduk kembali. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan saya. Saya. Yang siap memuji Tuhan katakan saya. Saya. Haleluya. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Haleluya. Yesuslah Haleluya. jalan kebenaran. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan dengan iman, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh sama-sama kita lambaikan tangan kita. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama kita nyatakan, Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama, glory, haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh sama-sama kita lambaikan tangan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. 3 kali kita sebutkan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Asre. Asre. Bangkit orang muda. Boom. Boom. Bangkit orang Haleluya. muda. Kami persilakan untuk pemuda-pemudi remaja bersama-sama kita bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kita mau menari bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, kita melupakan semua yang di belakang kita. Haleluya. Dan kita tertuju kepada tujuan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya, lupakanlah yang telah lalu. Mengarah pada tujuan yang akan memandang Tuhan Yesus. Haleluya.
dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tinggalkan semua Dosa yang merintangi, Ku mau setia. mau setia kan panggilanmu. Kau sanggup menjaga langkahku, pada janjimu ku percaya. Kau kan sempurnakan pekerjaanku dalammu. Boleh bersama-sama. Ku mau setia kan Bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. sebab kau sanggup menjaga langkahku, pada janjimu ku percaya. Kau kan sempurnakan pekerjaanku Katakan ku dalamku. mau setia. Ku mau setia kan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku, pada janjimu ku percaya. Kau kan sempurnakan pekerjaanku dalammu. Ku mau setia kan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku, pada janjimu ku percaya. Kau kan sempurnakan pekerjaanku dalammu. Katakan kau kan Kau sempurna. kan sempurnakan pekerjaanku dalammu. Sekali lagi, kau kan Kau sempurnakan. kan sempurnakan pekerjaanku Haleluya, beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, wadah dikasih Tuhan. Haleluya. Asri. Asri. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yang bersuka cita, tunjukkan sukacita bagi Tuhan. Berikan senyuman yang terbaik. Mungkin yang sendiri di rumah boleh senyum sendiri. Haleluya. Karena kita bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Amin. Sebab Allah kita ajaib. Amin. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya.
dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Lambaikan tangannya bagi Tuhan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap-siap kita melompat bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, haleluya. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Kita dengarkan musik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kita buat tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kita menari bagi Yesus. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah, haleluya. pun sirah
besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, besar Allahku. Haleluya. Sama-sama kita mengangkat tangan kita pada Tuhan. Haleluya. Selamanya besar. Engkau layak disembah. Segala raja, hatiku bernyanyi, kau besar, kau layak disembah. Haleluya, engkau layak disembah, kau raja segala raja. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Oh Yesus, kami menyembahmu sebab kau besar dan ajaib. Oh haleluya, oh Yesus Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya, Yesus, kami menyembahmu sebab kau layak disembah. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan untuk kami di sore hari ini. Kami pemuda-pemudi remaja, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara live streaming dari tempat kediaman mereka masing-masing. Kami bersyukur untuk waktu dan saat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah membawa hidup kami
seluruh keberadaan kami. Dan kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan menikmati sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan kami sungguh percaya ketika kami menyembah-Mu, ketika kami memanggil nama-Mu, Engkau pribadi yang aktif hadir di Amin. dalam kehidupan kami, di atas Haleluya. setiap kami, di dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau nyatakan pribadi-Mu lebih lagi bagi setiap pemuda-pemudi remaja ini, di dalam nama Yesus, agar mereka mengenal-Mu, agar mereka mengikut jejak-Mu, mengikut jalan-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, Roh Kudus bekerja, pengurapan-Mu bekerja pada saat ini. Saat firman Tuhan diberitakan, kuasa Tuhan bekerja, Amin. sehingga firman itu menjadi iman, Amin. firman itu menjadi kehidupan, firman Amin. itu menjadi damai sejahtera dan sukacita kami, Haleluya. firman itu menjadi kesembuhan bagi yang sakit, Amin. kelepasan-kelepasan bagi yang terikat. Amin. Di dalam nama Yesus, Dalam nama dalam nama Yesus, pengurapan-Mu sudah turun di atas kami semua. Amin. Dan kami bersehati menolak segala pekerjaan Dalam nama iblis, Tuhan segala Yesus. kuasa kegelapan dan Dalam kegelapan tidak nama berkuasa. Tuhan Beranjakannya Yesus. pergi menyingkir kau dalam nama Yesus. Dalam nama Tidak ada Yesus. bagianmu dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang bekerja, kuasa Amin. Tuhan bekerja, pengurapan Amin. Tuhan bekerja. Amin. Baik bagi kami di tempat ini dan bagi semua pemuda-pemudi remaja yang mengikuti ibadah secara live streaming, di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman, kami siap menerima firman, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita yang percaya katakan amin. 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 Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kami juga menyapa bagi saudara-saudari kami pemuda-pemudi remaja yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di mana saudara mengikutinya. Terima kasih, tetaplah bersama-sama dalam ibadah ini supaya anugerah dan berkat Tuhan, pengertian firman Tuhan yang diberikan Tuhan melalui firman Tuhan hari ini turun ke atas setiap kita. Amin. Haleluya. Ya, judulnya apa? Follow me. Ya, mari kita saudara mengikut Yesus. Haleluya. Yesus berkata, ikutlah aku. Yuk, kita lihat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 dari ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Yuk kita baca bersama-sama. Saudara sudah siap? Amin. Sekiranya saudara punya Alkitab manual, itu sangat baik. Haleluya. Ya, mungkin HP-nya bisa dimatikan aja, tapi saudara yang live streaming gak usah ya. Biar aja HP saudara tapi buka Alkitab. Alkitab yang konvensional aja. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita baca dari ayat 18 sampai ayat 29 dari Injil Yohanes pasal 21. Kita siap membacanya? Amin. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Apakah selama ini Petrus tidak ikut Tuhan? Bahkan kita baca dari Alkitab ini Petrus adalah murid yang pertama. Ya, ketika dia dipanggil, ketika dia ada di Danau Galilea, dia sedang menebarkan jala. Dan dari firman Tuhan kita ketahui ternyata Petrus ini semalam-malaman sudah bekerja untuk menangkap ikan di Danau Galilea. Dia seorang yang profesional. Namun saudara, dari semua pengalaman, dari semua kesanggupan yang dia miliki, sepanjang malam dia pergunakan hingga pagi hari, namun dia tidak dapat ikan apapun. Jangankan ekornya, sisinya pun tidak. Karena ikan selalu dihitung pakai ekor, walau dia punya kepala. Nah, kemudian Yesus datang mendekat ke perahu Petrus. Waktu itu Petrus sedang membasuh jalannya, mencuci jalannya, membersihkan jala. Itu biasanya kan ada daun-daunan, ada rumput-rumput yang lain. Dia sedang menyuci jala. Yesus tahu perahu Petrus ya tidak ada bau berkatnya. Maka Yesus berkata, boleh aku naik? Petrus berkata, naik aja kalau mau naik. Kira-kira begitu. Lalu Yesus berkata, tolong tolakkan sedikit agak lebih ke danau. Ya, lalu Petrus mengikutinya. Yesus mengajar dari atas perahu itu. Banyak orang mendengarkan dia. Kemudian saudara, apa yang dipakai Tuhan tidak akan pernah
hampa. Tuhan akan selalu memberikan anugerahnya, kasihnya, berkatnya, damai sejahteranya, sukacitanya dengan berlimpah bagi tempat atau pribadi yang dipakainya. Amin. Nah, kemudian Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Petrus berkata, Guru, sepanjang malam aku sudah bekerja, namun aku tidak menangkap apapun. Artinya apa? Sepanjang malam aku pergunakan semua keahlianku, semua pengalamanku, semua yang ku bisa untuk menangkap ikan. Aku ini seorang profesional. Namun malam ini sampai pagi hari aku gagal. Saudara, ada saatnya saudara dikasihi Tuhan, semua pengalaman kita, semua kemampuan kita itu tidak bisa menolong kita. Ada saatnya, dengarkan baik. Kita sangat memerlukan saudaraku kehidupan-kehidupan yang sudah menjadi pengalaman di hari ini. Amin. Bukan untuk menjadi kepahitan, menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kita memerlukan itu. Namun saatnya ada juga, ya, semua pengalaman yang kita butuh, yang kita dapat dulu. Semua pengetahuan, kesanggupan, kehebatan yang kita dapat dulu, hari ini tidak berfungsi menolong kita. Nah, maka Petrus berkata kepada Yesus, karena engkau yang mengatakannya. Perhatikan ini, karena engkau. Kenapa ada karena engkau? Sebenarnya aku udah gak mau menebar jala. Tapi karena engkau mengatakan aku mau. Kenapa? Sepanjang kau mengajar dari atas perahuku, aku memperoleh pengharapan. Aku memperoleh iman. Aku memperoleh sesuatu dalam diriku yang belum selama ini tidak kuperoleh. Lalu Petrus bertolak ke tempat yang lebih dalam, lalu menebarkan jala. Firman Tuhan berkata, saudara, 2 perahu hampir tenggelam karena hasil tangkapan hari itu. Kemudian setelah mereka menghela perahu mereka ke darat, saudara. Lalu dengan melihat itu semua, apa dikatakan Alkitab? Petrus tersungkur di hadapan Yesus. Dia berkata, Guru, Tuhan, pergilah daripada aku ini seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, jangan takut. Aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Dan Alkitab mengatakan, mulai hari itu Petrus meninggalkan perahunya, jalannya, dan pergi mengikut Yesus. Berarti saudara, Petrus ini udah mengikut Yesus. Namun kenapa dikatakan lagi di sini? Karena dalam perjalanan Petrus ini kita kenal adalah orang yang paling, saudara, tegar, berani menyatakan sikap. Ya, ada orang saudaraku tidak berani menyatakan sikap. Orang yang seperti ini membingungkan ini. Ya, orang yang seperti ini selalu membingungkan. Orang yang tidak berani menyatakan sikap. Kalau saudara lihat sesuatu yang salah, katakan itu salah. Jangan karena yang salah itu pembesar, maka kau takut. Karena yang salah itu punya kuasa, kau takut. Jangan, katakan salah yang kau buat. Kalau kita lihat benar, sekalipun orangnya bukan orang yang berpengaruh, mungkin orang yang hanya lemah, orang yang tidak memiliki daya upaya yang hebat. Namun karena dia benar, katakan dia benar. Tapi ada begitu banyak, saudara, orang gak berani menyatakan sikap. Bahkan ada begitu banyak juga orang masih bersembunyi, saudara, di pohon-pohonan yang ada di Taman Eden. Seperti Adam dan Hawa. Ketika melakukan dosa, bukan malah datang pada Tuhan, malah bermanuver. Bersembunyi di antara pohon-pohon yang ada di taman itu. Siapa yang mulai memanggil? Tuhan. Dengarkan baik, yang selalu buat jalan adalah Tuhan. Kerap kali kita buntu dan kita buat jalan kita sendiri. Adam dan Hawa buat jalan sendiri. Bersembunyi di antara pohon-pohon yang ada di Taman Eden. Kemudian menyemat daun ara itu. Untuk apa? Untuk menjadi cawat, untuk menjadi baju mereka menutupi ketelanjangannya. Namun tetap tidak bisa. Lalu Tuhan membuat jalan. Yang pertama kali buat baju untuk manusia siapa? Tuhan. Amin. Haleluya. Maka jangan khawatir, Tuhan tidak akan membiarkan kau telanjang. Amin. Haleluya. Ya, makanya jangan telanjangi dirimu. Haleluya. Ya, jangan telanjangi dirimu dengan perbuatan-perbuatan kebodohan. Jangan, saudara. Tetaplah kita berpakaian kekudusan. Amin. Haleluya. Ya, Petrus inilah yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, yang kudus dari Allah. Ketika Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini?
Lalu Petrus yang memberikan pengakuan. Sampai Yesus berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan pintu alam maut tidak menguasainya. Ketika orang-orang datang menangkap Yesus, siapa lagi yang berani maju? Petrus lagi, memotong telinga seorang hamba imam besar. Dipotongnya telinga, Petrus lagi. Waktu itu Yesus marah pada Petrus, sarungkan pedangmu. Tapi lihat, ya, Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali. Dan pembicaraan ini di mana ini terjadi? Di tempat Yesus memanggil Petrus. Karena Petrus berkata kepada murid-murid yang lain itu, aku akan menangkap ikan. Kami ikut, balik lagi mereka ke pekerjaan awal. Ya. Lalu saudara, Tuhan Yesus berkata, kalau di atasnya ada 3 kali pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Tanpa kita jawab, Yesus tahu hati kita, betul? Amin. Kadang-kadang kita bertanya ketika seorang bertanya kepada kita, tanyalah si ini, aku sungguh-sungguh mengasihimu. Kita nggak perlu orang lain menjadi saksi, karena Tuhan tahu tentang diri kita. Kau mungkin boleh berkata kepada Tuhan, lihatlah, ini yang udah aku perbuat, ini yang udah aku perbuat, ini yang udah aku perbuat. Nggak usah ngomong demikian. Cukup katakan, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Amin. Amin. Saudara, beda-beda tipis loh saudara. Orang yang mengerjakan Tuhan karena mengasihi Tuhan, dengan orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan karena untuk cari nama. Beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Ya. Bahkan kadang-kadang kita nggak bisa membedakan mana pelayan asli, mana pelayan palsu. Duit asli dengan duit palsu mirip, betul kan? Betul atau tidak? Iya, selalu yang palsu dengan yang asli itu mirip itu. Sampai orang bingung membedakan. Maka seringkali orang terjebak, tertipu. Tapi orang-orang yang memiliki roh Tuhan takkan pernah tertipu. Amin. Karena Roh Kudus adalah roh yang memimpin kita kepada segala kebenaran. Amin. Haleluya. Yesus berkata kepada Petrus, ketika engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Artinya, ketika kita masih muda rohani, kita ini sangat susah diatur. Kita buat jalan kita sendiri. Mungkin dalam tanda petik, aku tetap melayani Tuhan dengan caraku. Nah itu dia. Tuhan itu gak bisa dilayani dengan cara kita, dengan caranya. Amin. Haleluya. Ya, harus dengan caranya. Karena dia yang mau kita layani. Ya. Maka dikatakan di sini, ketika engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana kau suka. Jadi orang yang masih suka-suka, repot itu. Biasanya merepotkan. Susah dikendalikan. Dia akan tetap membawa firman, tapi sesuka hati. Mentafsirkan sesuka hati, membuatnya untuk membela dirinya, sesuka hati. Ya, kemudian ketika engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Ketika kita mulai mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, disinilah kita mulai mengulurkan tangan kita kepada Tuhan. Dan kita mulai berkata, bimbing aku dasuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Maukah saudara mengulurkan tangan saudara kepada Tuhan? Untuk dipegang oleh Tuhan, untuk dibimbing oleh Tuhan, untuk dibawa oleh Tuhan. Bukan mengikuti kemauanmu, tapi mengikuti kehendak Tuhan. Haleluya. Bagi yang mau angkat tangan saudara,
Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Biar kita mengulurkan tangan kita dan izinkan mungkin orang lain dipakai Tuhan untuk mengikat kita, untuk membawa kita kepada tujuan Tuhan, kepada rencana Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 19, dan hal ini dinyatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus ini mati, dihukum mati, disalibkan. Saudara, ketika dia disalibkan, dia berkata kepada orang-orang yang menyalibkan dia, jangan salibkan aku seperti guruku dengan kepala ke atas. Aku belum layak seperti dia. Salibkan aku dengan kepala terbalik ke bawah. Itu saudara kematian yang menyakitkan itu saudara. Kenapa? Karena semua darah yang ada dalam tubuhnya akan turun ke otaknya. Itu kematian yang sangat menyakitkan. Demikianlah Petrus saudara, memuliakan Tuhan sampai akhir hidupnya. Lalu Yesus berkata, sesudah ia mengatakan demikian kepada Petrus, ikutlah aku. Pertama kali Petrus mendengarkan ini, ikutlah aku, waktu dia dipanggil ketika dia menjadi nelayan. Yang kedua kali Tuhan Yesus berkata ikutlah aku, bukan lagi waktu dia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, orang yang tidak mengerti Tuhan tapi mengerti Tuhan, mengerti kebenaran, bahkan punya pernyataan-pernyataan yang hebat, namun kembali saudara kepada cara yang lama. Lalu Tuhan berkata ikutlah aku. Haleluya. Haleluya. Apakah saudara mau ikut Tuhan? Haleluya. Ya, mari kita ikut Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita harus mengikut Tuhan. Setiap orang harus mengikut Tuhan. Untuk memiliki hidup yang kekal, kita harus mengikut Tuhan. Tuhan menjadikan manusia memiliki kehendak bebas, memiliki kehendak merdeka. Lihat Adam di Taman Eden, saudara, bersama dengan Hawa. Mereka memiliki kehendak. Dan mereka bisa berbuat apa yang mereka kehendaki. Tuhan memberikan firman bukan untuk membatasi kita, bukan, agar melindungi kita. Dengar baik saudara. Artinya apa? Batasan-batasan yang diberikan firman Tuhan itu melindungi kita, memelihara kita. Amin. Ada peraturan di jalan raya, batas kecepatan maksimum sekian. Itu untuk apa? Melindungi pemakai jalan. Melindungi kita, melindungi pemakai jalan yang lain. Demikian firman diberikan kepada kita adalah untuk melindungi kehidupan kita. Amin. Nah, keadaan manusia ia berbuat dosa, itu membuat dia terpisah dari Allah. Artinya apa? Ketika terpisah dari Tuhan, maka dia nggak kenal jalan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terpisah dari Tuhan. Maka ketika manusia terpisah dari Tuhan, dia tidak bisa melihat jalan Tuhan lagi. Ya. Maka bagaimana saudara gue dikasihi Tuhan, manusia ini bisa kembali kepada Tuhan. Ya. Tentu dengan pertobatan. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu keluar dari kehendak Tuhan, meleset. Hidup dalam kegelapan, Efesus 4 ayat 17-19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan lagi hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka, karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi pikirannya gelap, hidup dalam kegelapan. Walau matahari bersinar terang benderang, tapi hidup dalam kegelapan. Artinya apa? Dalam hatinya tidak ada terang firman Tuhan. Dosa membuat saudara matanya menjadi gelap, hatinya menjadi gelap.
Kemudian membuat jalan sesuai dengan keinginan sendiri. Seperti dikatakan tadi, engkau berjalan kemana engkau suka, kemana engkau mau. Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara boleh buat jalan saudara, tapi perhatikan Tuhan akan menguji hati kita. Amin. Tuhan itu Tuhan yang menguji. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Siapa mau ke maut? Tentu tidak ada. Maka jangan saudara menganggap jalan saudara sendiri lurus. Ya. Kemudian saudara tersesat oleh dunia. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dikatakan kita seperti domba yang tersesat, masing-masing mencari jalan sendiri. Ya. Maka itu dikatakan orang apa? Banyak jalan ke Roma. Jangan katakan banyak jalan ke sorga. Hanya satu. Siapa dia? Yang datang dari sorga. Siapa yang datang dari sorga? Hanya Tuhan Yesus. Orang boleh percaya, boleh tidak percaya. Tapi itulah kata firman. Amin. Ya. Kemudian saudara, orang yang berdosa itu apa? Dipanggil Tuhan. Siapa yang memberikan jalan yang baru kepada Adam dan Hawa? Tuhan sendiri. Ketika Tuhan datang di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak ditemukan. Maksudnya tidak datang kepada dia. Bersembunyi. Lalu Tuhan memanggil, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak maha tahu? Tuhan maha tahu. Kenapa Tuhan berkata, di manakah engkau? Tuhan mau Adam dan Hawa jujur. Tuhan apa mau apa? Pengakuan. Karena dengan pengakuan ada pengampunan. Amin. Ya, panggilan Tuhan untuk mengikut Dia. Ya, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi kalau dipanggil, saudara harus tahu. Siapa yang percaya bahwa namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Ketika kau dipanggil, siap? Siap? Siaplah kapanpun dipanggil. Amin. Jangan tuli-tulikan dirimu. Itu resep panjang umur gitu. Kalau dipanggil Tuhan pura-pura enggak dengar gitu. Bukan itu resep panjang umur. Takut akan Tuhannya. Haleluya. Amin. Ya. Tanya kiri kananmu. Pastikan kau kenal suara Tuhan yang memanggilmu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Yo giranglah, yo giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Kalau saudara mencintai seseorang, sebut enggak namanya? Hah? Sebut ya. Kalau udah benci, itu dia. Gak mau lagi menulis namanya itu pun huruf pertama pun gak suka dia. Apalagi huruf terakhirnya. Ya kan? Ya, haleluya. Ya, panggilan Tuhan. Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Karena kita buat jalan masing-masing, kita ini lelah. Tidak menemukan jalan keluar, jalan buntu terus. Kita pakai semua cara, lelah kita. Kenapa? Tidak ada kepuasan di kehidupan roh kita. Kenapa? Karena kita tidak menemukan jalan Tuhan dan cara Tuhan dalam hidup kita. Maka kita terus akan mengadakan saudara, buat jalan terus. Namun tidak ada kepuasan. Tuhan kasihan lihat kita. Lalu Tuhan berkata, marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, ketika Tuhan memanggil, dengarkanlah suaranya. Amin. Iya, mendengar suara Tuhan dan panggilan Tuhan. Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ketika saudara membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi saudara, maka Yesus akan masuk. Tapi dia dikatakan di sini, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Orang yang mengetok di luar atau di dalam? Di luar. Kalau di dalam berarti dia terkunci. Ya. Nah, minta tolong itu. Tapi Yesus bukan di dalam, di luar. Dari luar dia mengetuk, dari luar hidup kita. Kenapa? Dia ingin masuk. Memberikan apa? Kelegaan. Amin. Pertobatan adalah titik balik, ya, untuk ikut Tuhan. Yohanes 14:6 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, Yesus adalah jalan. Dalam bahasa asli dituliskan ini dengan kata hodos. Jalan dalam arti apa? Jalan yang memiliki ketertiban. Jadi nggak boleh sembarang, ada aturan. Haleluya. Akulah jalan. Dengar baik, Tuhan berkata sini, aku akan memimpin kamu ke jalan, bukan ke jalan. Dia berkata, aku jalan. Haleluya. Amin. Maka apapun kondisi kita, Yesus adalah jalan dalam hidup kita. Amin. Ya, dia pasti jalan itu. Maka bagi orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya, dia tidak pernah menemukan jalan buntu. Kenapa? Di dalam dia ada jalan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Karena Yesus berkata, akulah jalan, hodos. Ya, artinya apa? Jalan yang memiliki aturan dan ketertiban. Gak boleh sembarang di situ. Setiap orang yang di jalan itu ikut aturan. Gak boleh sembrono. Kita bukan lagi melakukan kehendak kita di jalan itu, tapi kehendak sang jalan. Maka itu Rasul Paulus berkata, sudah banyak waktu kita pakai untuk hidup melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Waktu kita dalam kebodohan itu. Sudah banyak waktu kita pergunakan hidup ini untuk jalan-jalan yang tidak memiliki tujuan. Jalan yang buntu. Jalan yang tidak memberikan harapan kepada kita. Jalan yang tidak memberikan apapun kepada kita. Lalu Tuhan berkata, akulah jalan. Waktu itu Yesus kan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 itu. Di rumah, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Lalu dikatakan, dan aku akan datang kembali menjemput kamu. Lalu saudara, Yesus berkata, kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Artinya apa? Kalau kamu bersama-sama dengan aku, artinya kamu mengerti jalanku. Kamu mengerti dan bisa mengikuti jejak hidupku. Kamu bisa menapaki jejak hidupku. Ada nyanyian kita kan? Jalan hidupku telah kau tetapkan di dalam rancanganmu Tuhan. Yuk semua kita nyanyi. Setiap langkahku telah kau aturkan, mengikuti jejak hidupmu. Tanganmu menopang hidupku, tanganmu
jejak hidupmu, tanganmu menopang hidupku, bawaku berjalan di jalanmu, tak pernah kau tinggalkan diriku, selalu ada bagiku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Jadi menapaki jejak hidupnya Tuhan, haleluya. Ya saudara, saya juga suka dulu berburu. Lalu kami menembak seekor hewan, bukan seorang hewan. Ya, berkaki 4. Karena tidak langsung mati, dia masih bisa melarikan diri. Dan saudara, untuk bisa mendapatkannya, apa yang kita lakukan? Mencari jejaknya. Lalu yang kita cari apa? Karena dia terluka, darah. Kita ikuti tetesan-tetesan darah ini. Akhirnya kita menemukan dia sudah tidak berdaya. Soalnya dia meninggalkan jejak. Lihat, hewan mau mati aja tinggalkan jejak. Binatang buruan. Ya. Nah, saudara, biar kita saudara gue dikasih Tuhan dalam hidup ini, ya, mengikuti jejak Tuhan. Amin. Haleluya. Mari katakan pada kiri kanan saudara, mari kita ikut jejak Tuhan. Haleluya. Ya, Yesus adalah jalan, hodos. Ibrani 10 ayat 9 sampai 21. Tadinya kita sudah tidak punya jalan, namun Tuhan membuat jalan bagi kita. Ibrani 10, 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Perhatikan, ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi katakan, Yesus sudah buat jalan yang baru bagi saya melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi siapa jalan? Yesus. Kalau saudara kehilangan jalan, datang pada Yesus. Amin. Haleluya. Ya, Yesus adalah kebenaran. Kata kebenaran dipakai kata aletheia. Kebenaran. Ya, ini bukan kebenaran manusia. Kebenaran ilahi. Dan ini kebenaran yang sungguh-sungguh tidak dapat dirubah oleh siapapun. Dan kebenaran ini adalah kebenaran yang berkuasa. Menimbang dan memutuskan. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, hodos. Jalan, kebenaran, aletheia. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Apa kebenaran? Firman. Firman itu telah menjadi manusia, artinya kebenaran itu telah menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Amin. Roma 8:33. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang dapat menghukumnya? Allah membenarkan kita melalui siapa? Melalui kebenaran itu sendiri, Yesus. Lihat, Yesus berkata, sini kubawa kamu kepada kebenaran. Tidak, akulah kebenaran. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Perhatikan, Ia membenarkan kita. Tidak ada satu kuasa di dunia ini pun yang bisa membenarkan kalau bukan Dia adalah kebenaran. Misalnya kalau ini benar, ini gini, ya, engkau hanya katakan itu sebagai saksi. Engkau bukan kebenaran. Bisa ada saudara sesuatu terjadi. Benarkah dia begitu? Engkau hanya bisa berkata, iya seperti itu dia. Engkau bukan kebenaran. Engkau hanya sebagai saksi.
Haleluya. Tapi Yesus ini bukan hanya sebagai saksi. Dia adalah kebenaran. Amin. Haleluya. Mari katakan Yesus adalah kebenaran. Dia telah membenarkan hidupku. Ya. Yesus adalah kehidupan. Zoe. Yohanes 6 ayat 35, 50, 51, 40, 54 ayat 63. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. 51. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Dia roti. Kalau dimakan katanya tidak akan mati, berarti apa dia? Kehidupan. Akulah roti yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kalau kita makan dari Yesus, kita akan hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi kalau saudara ingin hidup kekal, maka datang pada Yesus. Karena Yesus adalah kehidupan. Yesus bukan hanya berkata, aku akan menuntun kamu kepada kehidupan. Atau aku akan menuntun kamu kepada hidup. Bukan, dia adalah kehidupan. Jadi barang siapa memiliki Yesus dalam hidupnya, ia memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Ayat 54-nya, ayat 54-nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadinya, makan dari tubuhnya, minum dari darahnya melalui perjamuan kudus, dikatakan dalam firman ini, mempunyai hidup yang kekal. Haleluya. Ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Miliki perkataan Yesus dalam hidup saudara. Karena perkataan Tuhan Yesus adalah roh dan hidup. Amin. Maka tidak akan ada kematian padamu, pada usahamu, pada masa depanmu, pada pekerjaanmu, pada perkuliahanmu, pada studimu, pada cita-citamu, pada harapanmu. Tidak akan ada kematian kalau Yesus ada dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan di sini pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Membunuh. Yesus tidak datang untuk membunuh kita. Yesus datang menghidupkan kita. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyai dalam segala kelimpahan bukan berarti saudara melimpah harta benda. Bukan sebatas itu. Tapi dikatakan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Memiliki kehidupan Yesus secara berlimpah. Zoe, hidupnya Tuhan. Ketaatannya, penundukan dirinya, kasihnya, kesuciannya. Haleluya. Jadi yang saya pikir hidup berkelimpahan itu punya duit banyak, bukan. Hidup yang melimpah itu melimpah kita dengan kasih, melimpah kita dengan zoe-nya Tuhan, bukan dengan uangnya Tuhan. Haleluya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Mengenal Bapa di sorga, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Ini hidup yang kekal. Bagi orang yang mengenal Yesus berarti dia memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengerjakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Hidup itu ada dalam siapa? Di dalam Yesus. Jadi karena Yesus adalah jalan, hodos. Karena Yesus adalah kebenaran, aletheia. Karena Yesus adalah kehidupan, zoe, maka ikutlah Yesus. Amin. Amin. Jalan, kebenaran, dan hidup. Ikutlah. Kau tidak akan salah alamat. Kau tidak akan nyasar, pasti jelas tujuanmu. Karena dia datang dari kehidupan itu. Karena dia juga adalah kehidupan itu. Amin. Bagaimana kita ikut Yesus? Sangkal diri, pikul salib. Ya. Hidup dalam menyangkal diri, memikul salib.
Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Pikul salib, saudara. Siapa di sini pikul salib? Ya. Tekun. Ketekunan itu bukan sehari, bukan 2 hari. Seterusnya selama kita hidup. Haleluya. Jadi mari kita ikut Tuhan Yesus. Karena Dia yang pertama, Dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dia adalah kehidupan. Tuhan berkata, ikutlah aku. Jadi jangan ikuti lagi seleramu. Ikut seleranya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lihat kiri dalam kata-kata, ikutlah kehendaknya Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Mari semua pemuda pun remaja kita bangkit berdiri. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan dan kita katakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan, untuk membesarkan raja-Mu, raja-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, ku mau
sungguh-sungguh mengikut jalan-Mu, mengikut rencana-Mu, mengikut kehendak-Mu Bapa. Biar Engkau dimuliakan di dalam hidup kami, biar Engkau diagungkan di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, termulia nama-Mu. Ini hidup kami mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mari katakan mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu bagi kemuliaan-Mu. Saudara pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan berkata seperti kepada Petrus, ikutlah aku. Mari ikut Tuhan. Saudara, Tuhan layak kita ikuti. Kita layak mengikuti jejaknya. Kenapa? Karena Dia adalah jalan. Karena Dia adalah kebenaran. Karena Dia adalah kehidupan. Dengarkan, apapun keadaan saudara, selagi Yesus ada di dalammu, engkau punya jalan. Apapun keadaan saudara, selagi Yesus ada dalam hidupmu, engkau punya kebenaran. Bukan kebenaran dirimu, tapi kebenarannya. Kebenaran yang memerdekakan. Amen. Kebenaran yang menguduskan hidupmu. Amin. Dan yang ketiga, selagi Yesus ada dalam hidupmu, maka di dalammu ada kehidupan. Zoe, hidupnya Tuhan. Bagaimana Tuhan hidup? Hidup dalam penundukan diri, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kasih, hidup dalam urapan kuasa Roh Kudus. Mari kita ikut Tuhan. Angkat tangan saudara, mari katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan.
kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sedang Kau sediakan. Dan Engkau berikan kepada kami pemuda-pemudi remaja yang ada di tempat ini maupun yang bisa live streaming dimanapun umat berada. Biar firman ini menjadi kehidupan kami. Dan bagi kami yang memiliki Yesus di dalam hidup kami secara pribadi, di dalam hidup kami ada jalan. Karena Yesus adalah jalan. Dan dalam keadaan apapun kami tidak pernah kehabisan jalan. Selalu ada jalan. Karena dalam hidup kami ada Yesus, maka dalam hidup kami hidup dalam kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran. Dan biarlah kami tidak bisa lagi melakukan dosa, kami melakukan kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran, itu ada di dalam kami. Amin. Demikian juga dalam apapun yang terjadi, segala satunya hidup bagi kami. Karena Zoe ada pada kami. Hidupnya Tuhan ada pada kami. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Masa depan anak-anak muda ini semua hidup di hadapan-Mu. Cita-citanya hidup di hadapan-Mu. Bahkan mereka memiliki pikiran-pikiran kehidupan. Tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan kehidupan. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh-Mu bekerja bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman ini kami terima dengan lemah lembut di hati kami, mengubah kami, memperbaharui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, kami tolak segala pekerjaan iblis, segala kuasa kegelapan, roh penolakan akan firman Tuhan, roh tidak mengerti firman Tuhan, roh tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, pergi kau menjauh dari kami. Dalam nama Yesus, hanya Roh Kudus yang bekerja, kuasa Tuhan bekerja, urapan Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama kita, sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ya, bagi saudara semua pemuda pun remaja yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Ya, kami ini juga berdoa, mungkin ada antara saudara yang baru bersama-sama dengan kami bergabung dalam ibadah ini. Mungkin secara live streaming. Ya, kami ingin membawa saudara, menuntun saudara dalam satu doa keselamatan. Nah, firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, jika kamu mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu Yesus adalah Tuhan, maka kamu diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Mari kita kenapkan firman Tuhan yang sikap doa. Mari kita berdoa, ikuti doa yang saya ucapkan dengan mengeluarkan suara. Kita mulai. Tuhan Yesus yang cinta saya, Tuhan Yesus yang cinta pada saya, saat ini Tuhan, pada saat ini saya Tuhan, datang kepadamu. Saya datang kepadamu. Saya adalah orang berdosa. Saya adalah orang berdosa. Dan dosa itulah Tuhan Dan Dosa itulah yang Tuhan membuat hidup saya yang membuat hidup saya terpisah daripadamu. terpisah daripada Dosa itu Dosa itu membuat hidup saya membuat hidup saya berada di bawah kutuk. berada di bawah kutuk. Pada saat ini Pada saat saya ini mengambil keputusan. saya mengambil keputusan. Saya bertobat. Saya bertobat. Saya tinggalkan semua dosa. Saya tinggalkan semua Saya dosa. datang pada Yesus. Saya datang pada Saya Yesus. buka hati saya. Saya buka hati Tuhan saya. Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. Selamatkanlah jiwaku. Selamatkanlah jiwaku. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan Dan juru selamat. dan juru selamat Dalam hidupku. dalam hidupku. Tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama saya dalam kitab kehidupanmu. dalam kitab kitab kehidupan Di sorga yang kekal. di sorga yang Kelak kekal. engkau datang kembali. Kelak engkau datang kembali. Saya bersama-sama dengan engkau Saya bersama-sama di dengan dalam engkau. kerajaan sorga. di dalam kerajaan Terima surga. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Saat Yesus. ini Saat ini saya sudah diselamatkan. saya sudah diselamatkan. Dosa saya sudah diampuni. Dosa saya sudah diampuni. Saya menjadi anak Bapa di sorga. Saya menjadi anak Bapa di Saya sorga. punya kuasa Saya punya kuasa sebagai anak Bapa di sorga sebagai anak Bapa di untuk sorga mengusirkan untuk mengusir setiap pekerjaan iblis, setiap pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, kuasa kegelapan, kutuk dosa, kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk keturunan, jimat berhala, ajimat berhala, roh-roh duniawi, roh duniawi, sakit penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, kegagalan, kegagalan. saya usirkan, Saya usirkan. pergi, enyah, Enyah. di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saya ikut Tuhan Yesus Saya ikut Tuhan dengan Yesus sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh seumur hidup saya. seumur hidup Terima saya. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus. saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Itu adalah keselamatan adalah anugerah Tuhan dan tetaplah setia untuk ikut Tuhan. Amin. Dan kami juga mau berdoa, mungkin ada yang saudara pemuda dan remaja yang mengikuti ibadah ini. Ada saudara yang sakit atau yang lemah tubuhnya, atau saudara yang bimbang, khawatir, atau yang mengalami tekanan-tekanan hidup. Nah, kami mau berdoa biar kuasa Tuhan turun atas saudara. Bagi yang sakit, bilur-bilur Yesus menyembuhkan saudara. Amen. Dan bagi saudara yang memiliki beban dan persoalan-persoalan hidup, Yesus adalah jalan. Dan Tuhan berikan jalan keluar bagi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk pemuda-pemuda remaja yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan bagi semua pemuda-pemuda remaja dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, bagi mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja pada saat ini. Amin. Biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusirkan setiap sakit penyakit, setiap kelemahan, tinggalkan tubuh mereka. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Jadilah sembuh oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Sembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang memiliki beban-beban hidup, tekanan-tekanan hidup, Tuhan, Engkau bekerja pada saat ini. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau membuka jalan bagi mereka. Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Engkau berikan kelegaan bagi mereka. Engkau berikan penghiburan bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala tekanan-tekanan dan beban-beban kehidupan, kami usirkan, kau pergi kau. Dalam nama Yesus, segala roh berbeban berat, dalam nama Yesus, tidak boleh jamah mereka dalam nama Yesus. Kuasa kelegaan yang daripada Tuhan turun ke atas mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu memelihara, melindungi, menjagai, dan memberkati mereka. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan dengarkan pengumuman kita. Haleluya, pemuda-pemudi remaja luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah diperlengkapi bahwasanya kita ini adalah anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan. Haleluya. Apalagi yang hari ini beribadah kepada Tuhan, luar biasa berkat firman Tuhan hari ini. Bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah jalan, dan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran, dan Tuhan Yesus itu adalah kehidupan. Haleluya. Jadi karena Tuhan itu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, maka saudara harus setia mengikut Tuhan. Haleluya. Bukan kita mencari jalan-jalan yang lain. Haleluya. Tapi tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mengingatkan kembali bahwasanya besok hari ada ibadah Minggu Raya. Ibadah Minggu Rayanya jam 8 pagi. Haleluya. Kita masih tetap melakukan ibadah Minggu Raya pada minggu ini secara live streaming di laman Facebook GKI Jogja. Haleluya. Dan juga hari Sabtu depan, puji nama Tuhan, kita akan kembali beribadah bersama-sama. Haleluya. Ya, jadi kita akan kembali beribadah bersama-sama tepatnya jam 5 sore bertempat di Rumah Makan SNI lantai 2. Ya, bukan lantai 1 tapi lantai 2. Haleluya. Alamatnya di mana? Di Jalan AM Sangaji nomor 23. Haleluya. Kalau saudara nggak tahu tempatnya di mana, nanti di Google Maps pasti ditunjukkan ya. Haleluya. Bukan ke daerah selatannya ya. Haleluya. Dari utaranya Tugu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, demikian pengumuman yang perlu kita kerjakan selama minggu ini. Haleluya. Dan juga saya mau menyampaikan untuk pengumuman pemenang ya. Haleluya. Hari Senin yang lalu sudah diadakan kuis Alkitab ya di Instagram GKI Jogja. Jadi setiap anak-anak Tuhan itu kira-kira ada berapa karut yang ikut? 50 lebih yang mengikutinya. Haleluya. Baik yang dari anak-anak Tuhan yang ada di sidang Tuhan ini maupun yang dari luar Jogja juga banyak. Mereka antusias mau mengikutinya. Haleluya. Tapi dari antara itu semua hanya terpilih satu pemenangnya. Haleluya. Jadi untuk pemenangnya ini sudah memenuhi syaratnya ya, bahwasanya harus follow dulu Facebook GKI Jogja ataupun YouTube dari GKI Jogja ataupun Instagramnya ya. Dan juga di halaman terakhirnya kan harus apa? Kita harus tag 3 orang ya. Jadi hanya beberapa anak Tuhan saja yang tag 3 orang itu ya. Jadi puji nama Tuhan. Dan juga dia harus menjawabnya 10 pertanyaan kuis Alkitabnya dengan benar dan paling cepat. Ya, ada juga yang menjawabnya 10 benar semua, tetapi dia menjawabnya sudah melihat story-nya dulu baru dia ulangi lagi. Itu sudah dipantau oleh tim acara. Haleluya. Jadi terpilihlah satu pemenang. Haleluya, saya umumkan.
Di sini tidak terjadi KKN, haleluya, karena yang menilai adalah koordinator acara, haleluya. Dengan Instagram bernama, minta musiknya boleh? Dengan Instagram bernama Dean Malesi, haleluya. Haleluya, tidak terjadi KKN ya saudara. Karena ini dipilih langsung dari tim acara. Puji nama Tuhan. Untuk itu selanjutnya apabila kalau ada kuis Alkitab ataupun challenge dari tim acara diberikan kepada setiap pemuda-pemudi remaja, yuk saudara harus ikut, haleluya, supaya lebih banyak lagi antusiasnya, bahkan lebih lagi saudara akhirnya jadi tahu, ya kan, awalnya nggak tahu ini siapa nih, akhirnya saudara cari tahu, haleluya. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita, saya percaya kita semua sudah mempersiapkan setiap persembahan kita, dan mari bersama-sama kita tunggu. Untuk saudara yang ada di tempat kediamannya masing-masing, saudara bisa memberikan atau mengumpulkan persembahannya kepada setiap pemimpin kelompok sel saudara, ataupun saudara dapat mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Untuk kali ini kita benar-benar berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami Bapa, kami sangat Tuhan Yesus semakin berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Bahkan kiranya Tuhan Yesus kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan setiap persembahan kami Tuhan. Kau kiranya disenangkan Tuhan melalui setiap persembahan kami. Engkau melihat setiap Tuhan Yesus hati yang memberi ini Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau suka akan itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang memberkati orang tua, sanak saudara kami Tuhan, yang menjadi saluran berkat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan di hati kami. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau satu-satunya jaminan dalam kehidupan kami Bapa. Syukur bagimu Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya, pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita mau kembali mengucap syukur dengan memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan Allah sanggup. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih kami bersyukur untuk seluruh ibadah ini dari sore hingga pada malam ini. Terima kasih untuk semua pemuda, remaja yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Tuhan memberkati setiap mereka. Terima kasih untuk kerinduan, kehausan akan Tuhan
yang ada di hati setiap pemuda-pemudi remaja ini. Jadi selalu hidup dalam hati mereka, sehingga mereka selalu mencari Tuhan dan merindukan Tuhan dalam tiap-tiap waktu yang ada. Terima kasih ya Tuhan untuk semua hamba-hambamu, pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Biar semua pelayanan mereka menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, Kau menikmati semua nyanyian syukur kami, pujian, penyembahan kami, doa dan seruan kami. Biar semua menjadi persembahan yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak-anak muda ini di hadapan-Mu. Berkati mereka yang dalam pekerjaan, yang di dalam perkuliahan, yang di dalam studi. Kiranya Engkau melindungi mereka, memelihara mereka, membuat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, pelihara hidup mereka. Biar mereka semua sehat kuat dalam Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidup mereka tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Namun hidup mereka berbeda karena mereka mengikuti Yesus. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Juga keluarga-keluarga mereka, orang tua mereka dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri. Tuhan, Engkau memberkati kami selepas ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala pekerjaan iblis, segala kuasa kegelapan, roh penyakit, roh kelemahan, kecelakaan, maut, niat-niat jahat manusia tidak boleh menjamah kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Perlindungan darah Tuhan Yesus ada melindungi kami, memelihara kami, dan malaikat Tuhan menatang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Berkat Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai setiap saudara malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala